teman-teman Discovering Home, balik lagi sama aku Raisa di segmen Discovering Home. Karena aku lagi ada di KBP lagi dan aku mau kasih lihat teman-teman another rumah kece badai di KBP. Nah, rumah ini tuh posisinya ada di Tata Ruang Sakerta, which is dia nggak jauh dari entrance dari KBP-nya sendiri. Jadi kalau dari segi lokasi, ini tuh udah pas banget dekat dari pusat perbelanjaan, deket masjid, deket sekolah, deket restoran yang ada di KBP. Dari segi lokasi udah cocok banget. Langsung aja kita kepoin rumahnya. Let's go. Oke, langsung aja kita kepoin rumahnya. Mulai dari carportnya dulu yang kelihatan dari luar. Carportnya ini udah bisa muat 2 mobil. Jadi kalau teman-teman misalnya punya 2 mobil atau misalnya ada yang berkunjung ke sini, jadi bisa masuk 2 gitu pas. Nah, langsung masuk ke atas sini, itu ada terasnya. Terasnya bisa teman-teman kalau misalnya nerima tamu atau misalnya buat duduk-duduk santai di luar sambil menikmati klaster KBP yang adem banget. Sekarang tuh lagi asri banget cuacanya, jadi udah pas banget buat teman-teman tinggal di KBP. Nah, dari luas tanahnya sendiri, ini tuh udah cukup luas banget. Dia ada di 170 meter persegi, dan luas bangunannya ada 260 meter persegi, 2 lantai. Langsung aja kita masuk ke rumahnya. Let's go! Halo, welcome to Mikasa. Nah, terus aku mau ngebahas salah satu fitur dari rumah ini juga. Dia pakai smart door lock dari Paloma. Jadi kualitasnya udah pasti best banget, bagus. Langsung kita masuk ke area depan rumahnya. Ini bisa kalian jadiin ruang tamu. Tapi kalau misalnya kosongan gini dan langsung masuk ke living room juga udah oke banget karena ini desainnya kece. Dan ini udah full furnish ya. Jadi teman-teman akan dapetin pas banget kayak gini rumahnya persis. Ini temanya kayak apa ya? Vintage modern gitu loh. Nah, jadi rumah ini juga udah dilengkapi sama, selain sama smart door lock, dia juga udah dilengkapi sama smart switch. Jadi otomatis rumah ini udah difasilitasi dengan smart home gitu ya. Jadi teman-teman bisa kayak klik di sini dan udah bisa connect network wifi, dan saklarnya juga di switchnya itu udah enak banget untuk diklik. Nah, terus dari interiornya sendiri itu udah kece banget karena temboknya dia pakai kayu, ada aksen kayunya. Terus di sini juga udah ada kayak meja untuk di depan foyer untuk mempercantik rumah dari bagian depan doang. Langsung kita masuk ke area living room yang gak kalah kecenya. Masuk ke area living room, teman-teman harus banget perhatiin nanti interior detailingnya, kayak misalnya ada lampu di situ. Terus juga bisa teman-teman lihat di sini betapa kecenya dari interior desain dari rumah ini. Terus rumah ini juga dilengkapi sama 31 kamar dan 3 kamar mandi. Jadi udah pas banget buat teman-teman yang misalnya punya keluarga, anaknya 2 atau mungkin 1 anak, terus misalnya 1 kamar lagi bisa buat guest room, itu udah pas banget. Terus dari segi pemilihan interior dari sofa, terus kursi, dan meja-mejanya juga ini udah pas banget. Terus ini untuk living roomnya, kita langsung masuk ke area kitchen. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak masak-masak, itu bisa langsung disajiin ke dining table-nya. Terus ada TV juga di situ, jadi kayak udah compact banget living room ini, bikin kekeluargaan kayak makin hangat gitu. Langsung kita masuk ke kamar yang ada di bawah. Nah, ini ada satu ruangan yang bisa teman-teman jadiin kamar or tempat santai kayak gini aja, atau bisa jadiin working space area dan langsung menuju ke area private pool. Jadi pemandangannya sendiri udah oke banget ya kalau teman-teman kerja di sini, pemandangannya langsung keluar. Oke, langsung kita lihat kamar mandi di bawah juga. Nah, sebelum kita lihat kamar mandinya, aku mau kasih lihat teman-teman kalau misalnya area private poolnya bisa dilewatin dari area living room dan udah pakai sliding door, jadi gak makan tempat. Nah, ini untuk area poolnya dia udah cukup banget ya buat berenang-berenang lucu di rumah gitu. Jadi ini udah kayak pas banget, udah selain interiornya bagus, teman-teman juga bisa refreshing di rumah ini. Oke.
Nah, untuk kamar mandinya sendiri, ini tidak terlihat ini kamar mandi, karena dari pintunya sendiri udah match banget sama area tembok lainnya, jadi bikin estetika rumahnya ini rapih banget ya interiornya. Oke, langsung kita masuk ke sharing bedroom di lantai pertama. Ini udah compact banget ya. Udah ada shower dan dia udah ada ini ya, udah ada sekat. Jadi air-airnya itu nggak bakal begitu terlalu keluar gitu ya. Masih bisa nggak terlalu banyak air mengenang keluar. Nah, untuk sanitizer-nya sendiri dia udah pakai kualitas Toto dan Cetara, Toto dan Paloma. Jadi untuk kualitas sanitizer sendiri udah premium juga. Nah, kita langsung masuk ke area kamar-kamar di lantai 2. Tapi karena master bedroom yang ada di lantai 1, nanti kita liatin di akhir video. Makanya tonton video sampai habis. Oke, jadi kita langsung masuk ke area lantai 2. Dan dari tangganya sendiri ini finishingnya udah rapih banget. Terus dari segi pemilihan motif tangganya ini udah natural, kayak batu-batu gitu. Jadi feels interior rumah itu kayak nggak terlalu kaku gitu ya, walaupun ini modern vintage. Langsung kita ke atas. Nah, untuk area tangganya sendiri dia udah ada kaca yang gede banget ya di sisi kanan sini. Jadi teman-teman kayak ngasih kesan luas gitu ya dari area tangganya sendiri. Oke, masuk ke area lantai 2, itu areanya nggak kalah luas banget. Teman-teman masih bisa punya lahan untuk naruh kursi yang segede ini, naruh rak buku yang segede ini, dan juga ada meja yang teman-teman bisa pakai belajar atau mungkin ada working space area juga di atas, dan itu masih luas banget. Langsung kita masuk ke area kamar 1, ke area kamar pertama. Nah, jadi kalau untuk interior rumah ini sendiri kan emang dominan kayu ya, karena dia temanya modern vintage. Dan untuk area cahaya yang masuk ke kamar ini tuh udah oke banget. Lihat pemilihan jendelanya, super duper vintage. Jadi kayak inget tahun 90-an, kayak udah lahir aja. Nah, jadi ini kalau misalnya pagi-pagi teman-teman mau buka jendela, mau menghirup udara segar, ini tuh udah oke banget ya. Karena ini bisa dibuka dua-duanya jendelanya. Alright, langsung kita masuk ke next bedroom. Oke, ini aku sama mau bahas furniturnya dulu sebelum kita lanjut ke area bedroom yang lain. Nah, ini tuh udah lemarinya udah ditempel gitu, jadi dia nggak bakal makan tempat. Terus ini juga udah super duper luas banget area lemarinya. Jadi teman-teman bisa naruh cukup banyak barang gitu ya di lemari ini, dan di situ juga ada rak tambahan, di sini juga ada rak tambahan. Jadi untuk area penyimpanan barang, storage barang itu udah compact dan lengkap banget, luas banget. Langsung kita masuk ke next bedroom. Oke, lanjut kita ke kamar yang kedua. Hati-hati Pak, karena ini ada step kecil-kecil. Dan ini yang menurut aku bikin rumah ini makin unik, detailing kecilnya itu benar-benar diperhatiin, dari mulai pemilihan jendela, terus juga interior lantainya sendiri gitu. Oke, nah ini untuk area kamar kedua yang gak kalah luas dan gak kalah kece. Lagi-lagi di rumah ini natural light-nya masuk dengan bagus banget. Bedanya, kalau itu tadi mengarahnya keluar, kalau ini natural light-nya dari area private swimming pool. Nah, teman-teman, aku udah bilang ini berapa kali, teman-teman dapat dari semua rumah ini tuh ada full furnish. Jadi akan ada persis kayak gini, dari mulai kasur, interior, kursi kayak gini, kursi super lucunya ini, kayak ada kursi, terus ada meja, terus ini juga ada lemari. Nah, ini untuk wardrobe-nya, untuk kamar kedua. Ini juga udah cukup luas banget ya teman-teman untuk naro-naro inventory teman-teman. Nah, oke, langsung kita lihat kamar mandi di lantai 2. Let's go. Nah, ini adalah kamar mandi kedua.
sharing bedroom untuk kamar pertama dan kamar kedua tadi. Sanitasinya udah tadi dari Toto dan Setara, jadi udah pasti kualitasnya udah oke banget. Ini lebih tertutup lagi ya teman-teman untuk si showernya, jadi dia nggak akan terlalu banyak keluar air dari area shower ke area kloset gitu. Nih kalau misalnya lihat teman-teman, nanti ada interior dari wastafelnya sendiri, udah lucu banget, ada kayak keramik-keramik merah yang bikin apa ya, makin estetik, makin berasa gitu vintage-nya. Terus ada apa sih di belakang pintu ini? Ini adalah area apa ya, balkon keluar, dan bisa tebak nggak teman-teman, ini adalah pintu. Ini bisa dibuka untuk laundry room. Jadi dari interiornya sendiri, dari detailnya, udah tadi aku jelasin detailnya itu udah cakep banget. Nah ini aku masuk ya. Dia udah ada water heater, terus juga teman-teman bisa naruh laundry di sini. Ini juga udah ada keran dan colokan. Nanti bisa langsung dilihatin ya, ini tuh area pemandangan kasurnya gimana, terus ke bawahnya gimana. Nah, ini adalah area balkon yang tadi nyambung ke kamar pertama gitu ya. Jadi jendelanya itu keluar dari sini, keluar ke sini gitu. Nah, ini dia yang tunggu-tunggu adalah master bedroom. Tada! Ini dia master bedroomnya, super luas. Dan lihat interiornya, dari detailingnya. Nih, pemilihan jendelanya sama kayak yang di kamar lantai 2 ya. Terus ini juga ada meja di sini. Di situ juga ada kayak kabinet-kabinet gitu. Di sini ada kayak teman-teman buat kerja, etc. Vibes-nya kayak hotel zaman dulu gitu ya. Nah, masuk ke area wardrobe, ini tuh kayak semi walk-in closet gitu ya. Ini juga teman-teman udah dapet space yang cukup luas banget buat teman-teman naruh barang-barang teman-teman. Di sini juga tuh lihat, bisa lihat ini tuh udah cukup luas banget. Di sini juga ada kabinet-kabinet tambahan. Nah, tadang! Langsung kita masuk ke area kamar mandinya. Pasti master bedroom gak mungkin rumah sekece ini gak punya kamar mandi dalam gitu ya. Lihat, ini udah double wastafel, jadi teman-teman gak akan rebutan gitu ya sama siapapun. Dan ini juga udah ada bathtub. Dan ini tuh sebenarnya gak perlu nyalain lampu kalau siang-siang teman-teman. Boleh coba dimatiin lampunya. Dan ini masih tetap seterang ini gitu ya kamar mandinya, karena natural lightnya udah full, udah banyak banget masuk dari luar. Oke, dan ini juga ada kaca gede, dan teman-teman bisa di shoot aja, bisa lihat sendiri. Di sini ada kaca yang gede banget, jadi puas lah untuk fasilitas di rumah ini. Nah, aku udah ajak teman-teman keliling rumah ini yang kece abis ini, yang full furnish, yang teman-teman tinggal bayar langsung bawa koper, gak usah repot-repot ngurusin apa yang interior rumah gimana lagi ya. Dan sertifikat rumah ini juga udah SHM. Penasaran harganya berapa? Ini harganya start dari 4,5 M aja. 4,5 M, oke. Jadi udah, menurut aku untuk harga segitu worth it banget. Teman-teman dapet interior yang premium, teman-teman dapet full furnish kayak gini. So, tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi
nomor di bawah sini buat kontak dan showing rumahnya. And see you on the next discovering home. Bye bye.